Simanjuntak, kekasih Brigadir J alias Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat merupakan orang terakhir yang berkomunikasi sebelum penembakan terjadi. Vera diketahui diperiksa selama 8 jam di Polda Jambi pada Minggu 24 Juli. Dengan didampingi kuasa hukumnya Ferdi, Vera membeberkan sejumlah keterangan terkait Brigadir J. Vera mengungkapkan terakhir kali berkomunikasi dengan Brigadir J sebelum baku tembak pada Jumat 8 Juli lalu. Yang terakhir kali berkomunikasi yakni 17 menit sebelum penembakan terjadi, tepatnya pada pukul 16:43 waktu Indonesia Barat. Brigadir J diketahui meninggal dunia pada pukul 5 sore tepat waktu Indonesia Barat di Rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Vera mengungkapkan tak ada tanda-tanda Brigadir J akan ditembak saat komunikasi tersebut. Komunikasi terakhir hanya membahas mengenai kabar masing-masing. Ramos Huta Barat, kuasa hukum Vera, mengatakan kekasih kliennya sempat curhat sedang ada masalah tertentu. Namun Ramos tak menjabarkan permasalahan yang dialami oleh Brigadir J. Vera diketahui menjalani pemeriksaan selama 8 jam mulai pukul 11 siang waktu Indonesia Barat hingga selesai pada pukul 18:50 waktu Indonesia Barat. Setelah pemeriksaan handphone atau HP, handphone Vera disita oleh penyidik. Ramos mengungkapkan ini merupakan pemeriksaan terkait laporan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua dugaan pembunuhan berencana, yang menyebut kliennya terkejut mendapat kabar kematian kekasihnya akibat baku tembak tersebut. Vera diketahui akan menggelar pernikahan dengan Brigadir J 7 bulan lagi. Vera mengaku mengenal kekasihnya sejak 8 tahun yang lalu. Selama menjalin hubungan, Vera tak pernah mendapat perlakuan ataupun ucapan kasar dari Brigadir J. Hal itu membuat Vera rela menanti hingga 8 tahun untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Nah, simbian tersebut sirna ketika kekasihnya tewas di tangan rekan sesama polisi. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Vera Simanjuntak, kekasih dari Brigadir J, dan juga Ferdi, kuasa hukum Vera Simanjuntak. Baik, penyayang. Selama dia menjadi ajudan itu, apakah dia sering juga kontak-kontakan sama Mbak Vera? Sering juga ya. Kenal sama Brigadir J itu waktu Mbak Vera masih kuliah kah? Iya. Masih semasa kuliah ya? Iya. Lewat apa waktu itu dia kenal sama Mbak Vera? Gimana? Dia kenal sama Mbak Vera itu bertatap muka kah atau melalui medsos atau bagaimana? Awal mula kenalnya? Ya, tetap muka. Tetap muka ya Mbak ya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J. Iya, rencananya. Kapan itu Mbak? 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Apa sih yang membuat Mbak tertarik sama Mbak itu? Ya, karena dia penyayang. Penyayang. Terus dia baik. Selama ini ada nggak ya kekerasan atau apa yang terhadap yang Mbak rasakan? Nggak ada ya? Sifat kerasnya atau bagaimana? Tertutup nggak orangnya? Kalau sama Mbak? Nggak tertutup ya? Berarti selalu menceritakan apapun yang terjadi gitu? Menceritakan yang terjadi? Iya, selama dia dinas di sana, di Jakarta. Sering cerita nggak? Curhat-curhat atau bagaimana? Enggak ya? Kak, selama 2 tahun pernah diajak Abang ke sana Kak? Pernah. Ya, berapa kali Kak? Pernah, tapi saya nggak kesana. Oh, nggak ke sana. Ada pernah ajakan cuma nggak mau yang. Kenapa nggak mau Mbak? Karena saya juga punya pekerjaan. Oh, kerja. Kak, itu kan almarhum ceritanya ke Mbak itu sebagai ajudan kah atau sebagai sopir Kak selama berkenalan selama 8 tahun Kak? Ajudan dari Kadif Propam. Iya. Oke. Mbak, ini saat ini kan ada trauma mendalam. Apakah ini mengganggu keseharian Kakak selama ada peristiwa ini? Apa yang kemudian dilakukan untuk kembali bisa pulih beraktivitas Kak? Apa saja dilakukan Kak? Komunikasi terakhir dengan almarhum, apa isi percakapan terakhir dengan almarhum? Dengan pastinya isi percakapannya ya sebatas mereka komunikasi biasa ya, artinya ya komunikasi biasa lah Bang. Kalau misalnya orang hubungan dekat pasti menanyakan kabar, bagaimana, sehat, karena kan 2 tahun ya, 2 tahun dalam situasi LDR kan itu kan mempengaruhi kita bagaimana komunikasi. Cuma sebatas itu. Artinya nanti pendalamannya kita tunggu aturan lainnya Bang. Ya kan? Artinya ini bukan wilayah kami dan juga si Mbak Veranya juga dalam masa traumatis ya, dia belum bisa terima dengan keadaan yang saat ini. Lebih lanjutnya nanti kita bicara setelah pengungkapan dari penyidiknya diterbitkan. Tapi Mbak Vera sama kuasa hukum dijadwalkan hari di otopsi ulang. Apakah yang
dugaan. Mau kakak sampaikan Kak, Iya. dari pesan dari kasus ini? Dari Apa yang ingin hati disampaikan, Kak? Itu aja Kak. Ya harapan saya semoga kasusnya cepat selesai. Jadi keluarga juga sama-sama. Oke. Kalau yang saat ini beredar ada ancaman dugaan pembunuhan melalui WhatsApp dari almarhum kakak, itu benar apa enggak? Gini, mengenai itu belum bisa kita pastikan Bang, karena ini kan masih dari satu pihak. Artinya kami juga nggak bisa bicara terlalu jauh mengenai apa itu mungkin komunikasi pengancaman atau segala macam. Belum bisa kita pastikan. Artinya ini cuma komunikasi yang memang terbangun sebelum kejadian. Ya sebatas memberitahu di mana posisinya, lagi apa, kan begitu. Nah, jadi mengenai itu mungkin belum bisa kita pastikan Bang. Sekali lagi saya sampaikan biar beritanya tidak bias mengenai adanya berita si Mbak Veranya dikomunikasikan sama brigadir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.